Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Tim Coding Indonesia. Kali ini kita akan kembali nge-review aplikasi terbaru kita, yaitu aplikasi SPP Sekolah yang terintegrasi dengan WA Gateway dan Payment Gateway, yang tentunya lebih lengkap dari versi-versi sebelumnya dan menggunakan tools yang berbeda juga. Ini lebih lengkap karena dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan, OTP, dan juga laporan-laporannya lebih lengkap ya. Kita akan login ke admin terlebih dahulu untuk melihat fitur-fitur yang ada di admin ya. Di sini adalah halaman dashboard. Di sini ada beberapa panel-panel yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah total siswa. Ini adalah total siswa yang ada. Ini akan mengarah ke menu siswa. Kemudian ada total pembayaran untuk per periode. Ini untuk periode bulan sekarang berjalan. Kemudian ada pembayaran untuk hari ini, kemudian juga untuk di tahun ini ya, seperti ini. Ini tagihan untuk bulanan, ini tagihan untuk tagihan bebas, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di sini ada kalender pembayaran juga yang bisa kita baca. Jadi di setiap pembayaran itu akan terjumlah di sini otomatis berapa pembayaran per hari tersebut ya di sini ya. Misalkan di tanggal 5 ini ada 50 transaksi ya yang ada di sini nominalnya. Kemudian di sini ada informasi pengumuman yang bisa di-create di sini. Kemudian ada grafik ya. Itulah untuk tampilan dashboardnya. Tentunya bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan. Untuk sekarang yang ada seperti ini gitu. Kemudian kita lihat ada menu yang lainnya, itu menu transaksi ya. Di sini ada menu untuk melakukan pembayaran melalui admin, karena kita tahu di sistem ini ada dua cara untuk melakukan pembayaran. Satu melalui siswa ya, melalui murid ya. Satu lagi untuk melalui administrasi, bisa langsung datang ke office seperti itu. Nah, kita akan ke sini, ke skema ini setelah kita setup pembayaran ya. Nah, kalau sekarang kita akan cek terlebih dahulu pembayarannya, karena ada beberapa tahapan yang kita harus lakukan sebelum kita mendapatkan tampilan seperti ini ya. Karena ini harus setting dulu berapa tagihan untuk masing-masing siswa atau masing-masing siswa dalam satu kelas atau setelah global ya. Ini kalau kita lihat ada dua tab. Pertama itu tagihan bulanan atau monthly payment. Di sini kita bisa cek itu nominalnya sama sampai bulan Juni, karena kan kita set dulu nih tagihan-tagihannya untuk semester itu secara keseluruhan satu semester itu sama ya. Kita set nanti di sini ya. Nah, kemudian ada tagihan bebas di sini berbentuk cicilan. Nah, karena ini cicilan, jadi bisa dibayar itu dengan dua metode. Pertama itu bayar penuh dan juga bayar dengan metode penuh dan juga cicilan. Cicilan bisa dibayar berapapun, minimal 10.000 ya. Ketika sudah dibayar nanti akan ada di sini jumlah angsurnya berapa yang sudah dilakukan, dan juga reward pembayarannya. Ini belum bisa kita terapin di sini karena kan udah terbayar ya. Ya, di sini dua kali pembayaran. Kemudian ada cetak stoknya juga di sini ya. Kita akan coba di sini paling bisa ya teman-teman, karena kan di sini ada yang belum dibayar. Kita klik bayar di sini untuk melakukan pembayaran dengan metode apa ya. Misalkan kalau kita lihat di sini tunai, sekarang masih ada metode yang lain ya, transfer dan edisi. Ini di admin ya, tidak ada proses apapun, kita bisa bayar langsung, maka pembayaran akan berhasil dan Desember akan terbayar ya. Kita bisa cetak stoknya ya. Kemudian di sini akan ada terbayar paid ya teman-teman. Kemudian kita bisa cek detail di sini. Di sini ada kesalahan, sebentar kita akan perbaiki. Ya, kembali kita review di sini. Kalau kita klik sudah ada ya detailnya. Oke, kemudian kita akan melakukan set tagihannya ya teman-teman. Kalau kita cek di sini, cetak stoknya udah bisa ya di sini. Kemudian kita akan ke menu selanjutnya. Ini kirim tagihan. Ini untuk mengecek siswa-siswa yang masih menunggak
Berarti kita bisa kirimkan tagihannya melalui WhatsApp ya. Kita cek di sini, kita kirim pesan, kita rubah dulu nomor siswanya. Di sini untuk nomornya ya. Kita akan coba ganti dengan nomor WhatsApp yang aktif sehingga kita bisa cek langsung nomor-nomor yang belum bayar ya. Ya, kita simpan perubahannya. Kita rubah untuk beberapa, di sini kita rubah juga. Ini juga kita rubah. Ini kita lakukan biar kita dapat ya, dapat notifikasinya ya teman-teman. Oke, nah kita cek lagi di sini. Kita cek lagi di sini siswa yang menunggak tagihannya ya teman-teman. Lihat di sini kita cek SPP untuk kelas X. Ya, ada 3 siswa yang menunggak. Ya, tiga siswanya bisa kita kirim pesan karena nomornya sama, maka tiga-tiganya ini akan dikirim ke nomor yang sama ya, dengan nama yang berbeda tentunya. Kita klik kirim. Ya, akan dikirim ke 3 siswa ya teman-teman. Kita cek terlebih dahulu. Ya, ada 3 tagihan, kita cek di sini. 1, 2, 3 ya. Pertama itu Panji, kemudian Reza Hardian, kemudian ada John Doe ya, dengan tagihan yang sama karena kan mereka menunggak dengan jumlah sekian ya untuk bulan yang berjalan. Oke. Kita bisa cek juga tagihan yang lain ya. Otomatis nanti akan berbeda juga tampilannya. Ini nggak ada tagihan yang tersisa karena kan tadi kan ada tagihan seragam itu di namanya ini ya, Meki ini tadi ya. Ini masih ada tagihan, tapi kenapa nggak muncul? Karena dia sudah lunas ya, tagihan seragamnya ya sudah lunas. Jadi nggak ada lagi di sini yang menunggak karena kan hanya satu siswa aja yang belum bayar gitu. Sekarang kita coba cek untuk yang lainnya ya. Buku, kalau buku ada 2 orang. Kalau kita kirim maka akan dikirim juga hal yang sama ya. Ya, di sini kita kirim 2 ya. Sini tagihan buku ya, Maret 210.000, ini belum dibayar sama sekali. Dan juga ini kalau udah dibayar diangsur ini akan muncul di sini ya berapa angsurannya ya. Baik, kita akan lanjut ke menu lainnya. Kita bisa cek data transaksi keuangan. Di sini kita bisa melakukan transaksi di luar pemasukan atau pengeluaran SPP ya. Ini kan kita bisa cek di sini ada pemasukan ya, jenis pemasukan SPP, ada juga tagihan cicilan ya. Nah, kalau di sini kan kalau misalkan ada pemasukan yang lain, misalkan dari dana BOS, dana bantuan dan lain sebagainya, kita bisa catat di sini. Ini kalau diperlukan saja ya. Ini kita bisa buat pengeluaran di sini, misalkan ada penggajian atau apa segala macam kita bisa cek. Kita bisa tulis di sini pengeluarannya apa, misalkan beli ATK misalkan. Ini untuk pencatatan ya. Ini di bulan apa nih? Bulan Maret ya. Bulan Maret 2025. Kita simpan ya. Ini kan kembali ke sini ya. Ini akan ada pengeluaran 1 juta di ATK ya teman-teman. Kita cek detailnya, kemudian kita cetak juga ya. Oke, kemudian kita bisa lanjut ke keuangan. Di sini kalau dibutuhkan saja, ini kan untuk yang formalnya ya yang dibutuhkan untuk laporan keuangan ya. Kalau di sini kan umum saja ya, maksudnya sederhana. Kalau ini kan lebih formalnya ya, neraca, laba rugi. Kalau kita cek kita pengeluaran di sini ya, ada pemasukan juga 1 juta gitu, pendapatan lain-lain sebagainya. Ini SPP. Kemudian ada laba rugi tadi kan, kemudian ada anggaran juga kita bisa cek, kita bisa buat juga di sini tahun ajarannya berapa, kita bisa masukkan apa namanya, akun-akun yang mana yang kita mau tambahkan ya, seperti itu.
Kemudian kita lanjut ya, di sini juga ada jenisnya nih, ada pemasukan, ada pengeluaran ya. Di sini kan kita bisa kerat datanya ya. Kita bisa edit ya di sini, nanti data akun. Sekarang kita masuk ke menu master data ya. Master data ini ada beberapa menu. Di sini kita bisa cek ada atur tagihan. Nah, atur tagihan nanti akan melakukan peng-assign atau menambahkan tagihan tertentu kepada siswa yang kita akan tambahkan di sini nanti ya. Ada beberapa jenis di sini ya. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama itu tagihan SPP secara otomatis ya, secara global. Ini bukan SPP saja, ini tagihan bebas juga. Nanti kan anak kan tagihan ini per bulan. Kenapa dibuat tagihan bulanan? Karena kan tagihannya nanti bisa dikirim juga per periode bulanan ya. Kalau kita cek di sini kan ada periode-periodenya kan. Nah, periode Januari, Februari, Maret, April ya. Makanya kalau kita cek di sini ada periodenya juga ya, walaupun tagihannya tagihan bebas. Artinya bisa dibayar bulanan dengan angsuran sekian yang tidak flat gitu. Kalau misalkan tagihan SPP kan dia flat. Kalau misalkan 150.000 tagihannya jumlahnya seperti itu, maka dia akan dibayar sejumlah dengan tagihan tersebut. Jadi flat dia sampai 1 semester habis. Beda dengan tagihan bebas seperti itu. Nah, di sini pun kita bisa generate langsung untuk semua siswa ya yang terdaftar di sistem ini. Sekarang kan masih ada 4 siswa ini. Kalau misalkan kita atur di sini untuk tahun ajaran aktif di sini, ya tahun ajaran yang aktif di sini, itu untuk jenis pembayaran daftar ulang akan diset 500.000 untuk 4 siswa. Tuh. Tetapi untuk tagihan tersebut itu sudah dibuat ya. Jadi makanya tidak bisa di-assign. Ini akan dilakukan ketika di awal pembentukan, di awal aplikasinya akan di-setting gitu. Karena ini kan ada siswanya sudah di-assign semua satu persatu. Nanti kita kan bikin siswa baru ya. Ini per siswa. Nah, ini kalau kita misalkan memang mau menambahkan siswa-siswa tertentu dengan kondisi mereka mendapatkan beasiswa, misalkan seperti itu ya. Kalau beasiswa nanti mereka bisa ada 3 pilihan di sini, apakah beasiswanya full atau beasiswa parsial ataupun ini juga parsial. Ini kan 50% nominalnya, ini 70% gitu ya. Kalau misalkan nanti dapat 50%, nanti jumlah tagihan yang ada di sini itu dipotong 50%. Misalkan kada daftar ulang nih, kalau misalkan dia dapat beasiswa 50%, maka dia akan hanya bayar 250.000 gitu. Kalau full nanti dia akan gratis, tidak akan bayar uang daftar ulang. Nah, ini bisa disetting juga di sini. Kemudian ada tagihan per kelas, ini bisa di-assign untuk per kelas saja. Misalkan per kelas, misalkan di sini kita pakai untuk SMP karena ada kelas tuh. Kelas 10 kelas berapa tuh kalau SMP. Nah, ketika kelas itu kan SMA. Kalau misalkan SMA juga ada 3 kelas. Kita bisa set apakah satu kelas itu punya tagihan yang berbeda nih. Misalkan kalau misalkan kelas 10 misalkan tagihan SPP-nya berbeda nih. Kita buat dulu di sini di tipe tagihan SPP kelas 11 ya. Nanti kita assign di sini SPP kelas 11 itu sekian. Kita tambahkan jumlahnya. Nanti kita buat lagi nih di sini SPP kelas 12 misalkan. Akan berbeda lagi jumlahnya seperti itu. Tergantung kelas yang kita pilih di sini. Apakah kelas tersebut ada yang mendapatkan beasiswa atau tidak, atau semua satu kelas itu mendapatkan beasiswa sekian persen. Ini kan dibuat seperti ini biar ada banyak opsi ya. Teman-teman bisa pakai masing-masing satu persatu ya menunya ini ya. Mau tagihan bulanan otomatis, tagihan per siswa, per kelas, ataupun ini ya, ini tagihan bebas. Juga di-assign untuk semua siswa secara global ya. Kalau kita bisa klik di sini, kita mau per siswa atau per kelas, juga bisa. Ini untuk tagihan bebas seperti itu. Nah, kita akan cek juga lagi untuk tagihan di sini. Kita akan tambah pembayaran yang lain, misalkan SPP apa ya? Ini SPP kelas 12 misalkan ya. Ini kita tambahkan aja. Ini jumlah kita buat berbeda, misalkan 250.000. Tipenya SPP. SPP itu kan berarti kan bulanan ya. Nih. Remove satu data agar kita bisa import ya, agar harus lebih cepat aja ya. Kita apa namanya, download template dulu ya. Ini udah mulai, kita ambil template-nya ya, ini ya. Kita import data aja ya. Berhasil mengimport data yang bernama John Doe ya. Oke.
kita udah berhasil, udah kita coba ya secara manual dan secara importnya ya. Di sini ada beberapa menu, kita bisa cek histori pembayaran. Ini belum ada karena kan dia baru diaktifkan, baru dibuat ya. Kalau ini sudah ada ya, karena udah ada data yang di assign ya. Kemudian ada edit juga ya, ada lihat ya detail. Kemudian ada di sini cetak kartu ya teman-teman. Ini berbentuk seperti ini. Ini kan nanti kan bisa dipakai untuk bayar SPP ya. Di sini sesuai dengan settingan ya, logo, nama sekolah. Ini QR code-nya otomatis dibuat dari sini ya. Nanti idenya ketika membayar SPP, nanti admin bisa melakukan scanning saja di sini gitu, menggunakan alat scanner QR code seperti itu. Kemudian kita bisa cek ke sini ada data akun ya, teman-teman bisa tambah akun di sini kalau diperlukan ya. Kodenya, nama akunnya apa ya, bisa teman-teman tambahkan. Nanti di sini bisa dilihat ya yang udah ditambahkan seperti ini. Ada bentuk aset, ada liabilitas, ada ekuitas, ada income dan juga pengeluaran ya. Kemudian kita bisa cek juga untuk data pengumuman ya. Di sini ada expirednya ya teman-teman. Ini ada pengumuman yang dummy yang belum kita setting. Ini ada pengumuman dummy ya yang udah dibikin. Kita bisa hapus ya agar tidak muncul lagi di sini ya kita. Kemudian kita lanjut ke laporan ya teman-teman. Ada laporan pembayaran siswa. Ini untuk pembayaran bebas kita bisa tampilkan ya. Pembayaran kita tampilkan juga. Ini kan tampil semua SPP pembayaran bebas. Ini untuk bulanan saja akan tampil SPP saja ya, ini totalnya ya 900.000. Kalau pembayaran tuh ada 1.200.000 ya. Kemudian ada tunggakan. Di sini kita bisa cek, selain di sini kita bisa juga cek di sini untuk menunggakan. Bedanya di sini kita bisa kirim tagihan WhatsApp, di sini kita hanya cek laporannya saja ya. Misalkan ke buku, kita tampilkan ya ada yang menunggak 2 orang, Panji Larasinta dan Reza Hardian dengan jumlah token 500.000 masing-masing 250.000 ya. Nih ya, membayarkan. Atau tagihan yang lainnya seragam nggak ada ya teman-teman. Kemudian kita cek di sini lah informasi nama sekolah, kita bisa rubah namanya apa, sekolah apa, misalkan sekolah SMK ya, SMK 03 misalkan seperti itu. Kemudian pembayaran bisa ditambahkan saja, ada informasi kontak, kemudian ada pengaturan di sini, ada pengaturan umum, logo, nama aplikasi dan lain sebagainya. Ada pengaturan notifikasi, kita bisa setting sendiri tagihan-tagihan yang akan masuk ke sekolahnya atau ke wali muridnya maksud saya, agar nanti wali siswa itu bisa dapat notifikasi kalau dia belum bayar ya. Di sini tadi di menu tagihan ya. Kalau ini kalau misalkan siswa berhasil bayar melalui pembayaran otomatis dari menu wali muridnya, nanti akan muncul konfirmasi seperti ini ya. Oke, nanti kita coba. Kemudian ada pengaturan penggunaan untuk pengguna admin, untuk login, kemudian pengaturan pengamanan. Di sini ada untuk password admin, kemudian di sini ada aktifkan ya, ini untuk keamanan login ya. Itu 2 faktor. Jadi kan kalau misalkan kita aktifkan di sini, nanti sistem akan meminta OTP dimasukkan agar mereka bisa login. Seperti itu. Kalau misalkan kita aktifkan semuanya. Tadi kan non aktif semua nih, kita aktifkan lagi. Nanti kan kita coba login lagi ya. Sekarang kita aktifkan. Kemudian ada backup database, ya kita bisa backup. Ya, tanggalnya secara real time. Kemudian restore juga kita bisa restore database yang ada ya. Tapi hati-hati, nanti pastikan memilih database yang terbaru ya. Kemudian ada aktivitas. Kemudian di sini di pemilihan sistem ini ada informasi ya. Di sini ada informasi engine yang berjalan. Kemudian ada space penyimpanan. Kemudian ada ukuran database dan juga per tabelnya juga ada di sini ukuran-ukurannya, dan juga beberapa tombol di sini bisa teman-teman manfaatkan ya untuk bersihkan cache, optimasi database, bersihkan log lama dan bersihkan file temporary. Oke, ini mungkin kita akan
evaluasi lagi apakah dia dibutuhkan atau tidak. Nanti kan takutnya user salah klik ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke setup ini ya, atur tagihan ya. Caranya gimana? Kita akan setup tagihan untuk per siswa ya. Kita baru tambahkan tadi ada 2 siswa ya. Ini kita tambahkan, misalkan dia mendapatkan beasiswa parsial ya 50% untuk SPP-nya ya. Nih, harusnya 75.000 ya. Kita buat tagihan kita. Kemudian kita akan tambahkan juga untuk siswa ini kan kita nggak bisa pakai lagi nih karena kan kita udah assign tagihan-tagihan ya. Pokoknya ini bisa dipakai, teman-teman bisa pilih nih salah satu aja yang mau dipakai gitu ya. Kemudian kita tambahkan untuk siswa satunya lagi ya. Nih, ini dia tidak punya beasiswa. Kita tambahkan SPP-nya kelas 12 misalkan ya. Ya, berhasil 12 tagihan. Ini per siswa. Kita buat ke daftar ulang atau seragam ya, juga boleh ya. Nah, bedanya ya teman-teman, bisa diperhatikan di sini. Kalau ini dia 2 ini ya, dia akan meng-assign ke tagihan bulanan ya teman-teman. Di sini ada tagihan bebas yang bisa di-assign khusus tagihan bebas saja ya. Jadi tagihan bebas untuk yang bisa dicicil seperti itu. Kita akan cek contoh ini ya. Di sini ada beberapa informasinya ya. Tagihan bulanannya itu dapat diskon 50% ya, 75.000 seperti yang kita setting tadi ya. Kita bisa bayar tunai, proses ya, berhasil. Kemudian dia punya tagihan, belum punya tagihan ya, cicilan ya. Kita akan extend dulu tagihannya, tagihan bebas tadi dia belum. Untuk Jondo ini tagihan seragamnya depan ya. Kita akan cek kembali di sini. Dia udah muncul tagihannya. Kita bisa bayar penuh saja, langsung lunas ya. Seperti ini, kita sudah cetak struknya ya, teman-teman. Oke, kemudian kita akan kembali lagi ke sini, ke siswa. Kita ambil langsung lagi ini. Oke. Ya. Di sini ada tagihan 250.000 ya untuk pembayaran uang bulanannya ya, teman-teman. Untuk SPP kelas 12 ya. Nah, di sini untuk tagihan seragamnya udah ada tadi, kita assign 300.000 ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan dia tidak ada beasiswa, maka di sini otomatis dia akan 600.000 ya, teman-teman. Di sini kan dia dapat beasiswa tadi. Ini enggak ada beasiswa tadi ya, 260.000 ya. Sesuai dengan jumlah ya, teman-teman. Kita bayar. Oke, berhasil. Jadi seperti itu untuk melakukan atur tagihannya ya, teman-teman. Bisa menggunakan global ini ya untuk SPP-nya, atau menggunakan tagihan bebas ini untuk tagihan cicilannya, seperti itu. Nanti kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa tanya saja di kolom komentar atau di nomor WhatsApp yang ada di website kami gitu. Nanti kan ada juga modul panduannya untuk aplikasi ini. Di sini kita akan tambahkan menu panduannya nanti ya. Kemudian kita akan login ke siswa ya, teman-teman, untuk melakukan pembayaran dari siswa ini ya, gitu. Kita akan kembali, kita akan cek dulu untuk login OTP-nya gitu ya. Nanti kan kita login ke OTP-nya tuh. Sekarang kita login lagi. Sekarang harusnya ada OTP-nya ya. Ya, ini kita udah dikirimkan OTP ke nomor yang terkait ya. Kita cek kembali. OTP-nya ini ya, teman-teman, udah masuk ya di WhatsApp. Teman-teman nggak bisa lihat WhatsApp-nya ya di sini ya, teman-teman. OTP-nya ya udah ada ya nih. Kita akan kembali lagi ke aplikasinya. Kita paste, kita verifikasi ya. Kemudian kita log out ya, kita ambil dulu satu siswa untuk dilakukan login ya.
Kita logout dulu di salah satunya, misalkan kita ambil yang ini kita cek dulu nih udah ada tagihannya enggak ya, tunggakan enggak. Kalau ditunggakan kita bisa pakai ini, ada ya. Kita akan kembali ke login ke siswa ya, login siswanya, kita login dulu, login. Nah di sini kan diminta lagi OTP-nya ya, sama seperti tadi. Ini udah masuk OTP-nya, teman-teman nggak bisa lihat ya. Jadi seperti tadi lah bentuknya ya teman-teman, 751048. Verifikasi maka akan masuk ke sini ya. Ada 2 tagihan ya, ada yang pending, ada yang belum lunas. Nah ini tampilannya ini sebenarnya mobile ya. Untuk pembayaran kita bisa lakukan pembayaran di sini, lalu kita bayar ke sini ya. Kita bisa klik dulu di sini SPP, misalkan kita pilih pembayaran yang metode misalkan QRIS atau yang lainnya juga boleh, misalkan per account. Kita lanjutkan pembayaran. Nah kita ke TRIP ya. Nanti akan muncul WhatsApp-nya ya tentang cara pembayarannya ya. Di sini. Nah ya. Penjelasan Cinta, ini sekian tagihan 10.000, ini tagihan untuk link pembayarannya, ini cara pembayarannya ya, lengkap sampai habis gitu. Nah ini kita akan melakukan pembayaran dengan menggunakan nada Midata. Kita akan tambahkan dulu. Di sini ada tagihan 10.000 belum dibayar. Kita reload dulu ya. Ada 110.000 ya teman-teman. Kita lakukan pembayaran, kita ubah status, kita klik dibayar ya. Maka ini harusnya akan dapat notifikasi lagi ya oleh muridnya. Ini akan berubah statusnya ke transaksinya berhasil dibayar ya. Ini akan kembali ke sini dan kita bisa cek nih status bayarannya apa. Cek, maka sudah dibayar ya. Kalau misalkan belum dibayar nggak akan muncul tadi seperti ini. Kita kembali ke dashboard. Kemudian untuk wali siswa akan masuk ke pesan kalau pembayarannya sudah berhasil dilakukan ya teman-teman. Dan di sini juga akan muncul lunas seperti itu. Ini juga sama, kita bisa set mau bayarannya berapa. Kita bisa pilih di sini per akun BNI sama seperti tadi. Kita bisa tutup, kita bisa buka link pembayaran. Kalau kita tutup, kita bisa dapat link pembayaran di WhatsApp ya yang dikirimkan ini. 100.000 ya, bikin buku. Kita bisa klik link di sini atau kita mau pakai link yang di sini ya. Ini kita bisa masuk ya 100.000, kita rubah dulu ini statusnya menjadi dibayar ya. Ini akan berubah statusnya di sini ya, di sini dibayar, akan kembali ke merchant. Cek status pembayaran berhasil, kita akan kembali ke halaman dashboard ya. Sini ya teman-teman. Oke, statusnya sekarang sudah parsial karena tagihan yang tersisa 10.000 ya. Tadi kan disisil 100.000 gitu. Nah, itu untuk menu siswanya ya. Kemudian kita bisa cek juga yang lainnya. Di sini ada riwayat pembayaran. Kemudian ada menu di sini profile, ada informasi atau pengumuman. Ini belum ada, kita belum cek tadi, kita belum add tadi ya. Dan di sini untuk dashboardnya gitu. SPP udah nggak ada lagi ya, karena udah lunas teman-teman. Yang tersisa hanyalah satu tagihan 150.000 dan dibayar 100.000 untuk total tagihan 110.000 ya. Oke teman-teman, cukup panjang video kali ini. Itulah review aplikasi SPP terbaru kita. Tentunya akan kita kembangkan lagi, kita perbaiki lagi SPP ini setelah daripada review ini. Mungkin ada beberapa kekurangan yang nanti kita bisa cek kembali, kami review kembali, nanti akan kami perbaiki. Dan tentu saja ketika teman-teman sudah beli, aplikasinya sudah stable dan bisa digunakan. Oke teman-teman, sekian untuk review kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman tertarik, silahkan klik di link deskripsi bawah video ini untuk menuju link melakukan download aplikasi ini. Sekian teman-teman dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.